Bapak Ibu saya mau tanya, lebih gampang mana? Mengasihi Allah atau mengasihi saudara? Gampang mana? Gampang mana? Mengasihi Allah atau mengasihi saudara? Jangan cepat-cepat jawab ya. Oke, pertanyaan yang mirip tapi diubah sedikit. Gampang mana? Mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa kepada sesama? Lebih gampang ngaku dosa sama Tuhan ya. Ya kan? Karena kita ngaku dosa kepada Tuhan, lakukan itu secara private sendiri begitu ya. Terus kemudian kita tahu di dalam konsep kita, pikiran kita, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Lagian Tuhan juga sudah tahu kok dosa kita sebelum kita ngomong, betul kan ya? Tapi mengaku dosa kepada sesama itu tidak mudah. Mengaku dosa kepada sesama itu kita merendahkan diri dan kemudian kita harus berani buka diri kita, dan kita nggak tahu apakah orang yang kepadanya kita mengaku akan bisa terima kita atau tidak. Kalau dia mengampuni, kalau dia terima, kalau kemudian dia mencela kita terus kemudian beberkan dosa kita keluar, apa yang terjadi? Maka lebih sulit untuk mengaku dosa kepada sesama daripada mengaku dosa kepada Tuhan. Dan di dalam hal yang sama saya juga mau mengatakan lebih sulit mengasihi saudara daripada mengasihi Allah. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi Allah, mengasihi Allah. Tetapi Alkitab ini memberikan satu tuntutan. Betul, kamu mengasihi Allah, buktikan dengan kamu mengasihi saudaramu. Mengasihi Allah mudah, karena Allah nggak pernah bersalah kepada kita. Mengasihi Allah itu mudah, karena kita tahu kita mendapat berkat dari Dia. Kita mendapat benefit dari Dia. Begitu banyak berkat dari Tuhan, sehingga mudah bagi kita untuk kita mengasihi Allah. Tapi mengasihi saudara itu bukan hal yang gampang. Kita bisa bersalah, tapi sebaliknya juga orang itu bisa bersalah juga kepada kita. Maka mengasihi saudara di sini dijadikan satu indikator apakah sungguh-sungguh kita itu mengasihi Allah atau tidak. Kamu sungguh mengasihi Allah? Buktikan dengan engkau mengasihi saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara di sini bukan bicara semua orang. Saudara di sini berbicara semua orang yang sudah sama-sama ditebus oleh Kristus. Disatukan di dalam persaudaraan ini, di dalam Kristus. Maka kalau sama-sama sudah ditebus, Kristus menebus saya, Kristus menebus Bapak Ibu, seharusnya lah kita belajar untuk saling mengasihi. Karena kita sama-sama di dalam Kristus. Kalau kita sama-sama di dalam Kristus, Bapak Ibu coba bayangkan, kita sama-sama disatukan dengan Kristus, kita semua mau itu. Kita semua mau disatukan dengan Kristus. Tapi apakah kita mau disatukan satu dengan yang lain? Belum tentu, betul kan ya? Tetapi aneh kan, kalau kita disatukan dengan Kristus, saya disatukan dengan Kristus, Bapak Ibu disatukan dengan Kristus, tapi kita berantem di dalam Kristus. Nggak ada tuh namanya berantem di dalam Kristus. Itu aneh sekali, itu tidak masuk akal. Maka Bapak Ibu, inilah yang dituntut oleh kitab suci. Kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, boleh, buktikan dengan kamu mengasihi saudaramu. Saya bacakan sekali lagi, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Ini bicara perjanjian lama pun sudah bicara tentang kasih. Perjanjian lama bukan hanya bicara tentang Taurat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka inti dari seluruh perjanjian lama itu adalah kasih. Saya tuliskan di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Bapak Ibu mengikuti, memperhatikan, nanti bisa baca lagi di rumah. Kristus meringkaskan seluruh perjanjian lama. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah seorang ahli Taurat. Tugasnya adalah menyalin Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang menyalin Taurat. Maka dia adalah salah satu orang yang paling hafal Taurat. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak titik. Di situ ada lanjutannya. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Artinya yang sama dengan hukum yang pertama. Sama dengan hukum mengasihi Allah, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada hukum inilah, kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bicara bahwa seluruh PL itu bergantung pada dua hukum ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ini dua hukum tapi bukan dua hukum yang terpisah. Ini dua hukum tetapi diberikan bersama-sama dan yang satu itu mengkonfirmasi yang lain. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain yang nggak ada hubungan dengan kita kecuali kita sama-sama ditebus oleh Kristus. Baru ada ikatan itu. Tetapi kalau kita tidak mengasihi saudara kita, tidak mungkin sebenarnya kita mengasihi Allah. Ini yang dinyatakan di dalam kitab suci.